Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Untuk tugas pertama yang berupa resum itu untuk PPG Daljab Kemenak 2025 perlu diperhatikan untuk tugas yang pertama, Bapak Ibu. Apa yang diperhatikan? Yaitu instruksi dari LPTK Bapak Ibu masing-masing. Karena beda LPTK, bisa saja nanti beda permintaan, beda tafsir terhadap instruksi tugas yang ada di LMS. Contohnya ini kami temukan Bapak Ibu, dari IAIN Sultan Ame Gorontalo itu sudah secara resmi mengedarkan format yang harus dikumpulkan. Nanti formatnya seperti ini dari IAIN Sultan Ame Gorontalo. Nanti peta konsepnya harus buat secara visual, kemudian nanti deskripsinya, penjelasannya nanti dibuat seperti ini dalam 2 alinea yang tanpa numbering ya. Setelah ada peta konsep nanti dijelaskan dalam 2 paragraf. Nah, 5 gagasan itu, 5 gagasan yang ditentukan oleh kita nanti bukan dalam bentuk numbering tapi dalam bentuk alinea 1, 2. Kemudian materi miskonsepsi, materi yang biasa menimbulkan miskonsepsi itu nanti disebutkan per topik. Karena topiknya ada 8 disebutkan. Topik 1 itu miskonsepsinya apa, topik 2 miskonsepsinya itu apa, sampai topik 8. Ini adalah permintaan dari LPTK IAIN di Gorontalo. Beda lagi ada LPTK yang meminta seperti ini Bapak Ibu. Tidak aneh-aneh. Yang penting sesuai dengan instruksi yang ada di LMS. Justru malah mempermudah mahasiswa ini, yaitu sama seperti itu, sama seperti yang ada di LMS, tidak usah ada kata-kata buatkan secara visual gitu ya. Bahkan di catatan Bapak Ibu kerjakan dulu di Microsoft Word, nanti kamu kalau server sudah lancar bisa diunggah ke LMS. Ya. Jadi penting bagi Bapak Ibu untuk memperhatikan permintaan dari LPTK Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk membuat seperti ini bagaimana caranya, Pak? Simak terus channel ini, nanti akan kami ajari bagaimana cara cepatnya gitu ya, cara mudahnya supaya nanti kita tidak kehilangan fokus, bahkan tidak salah sasaran. Karena tujuan utama kita kan bukan tugas ini Bapak Ibu. Tugas utama kita itu kepengen nanti lulus lulus ini ya, bingung saya malah. Lulus apa ini namanya? Lulus PPG sehingga nanti kita dapat gelar SPDGR gitu kan. Nah, nanti kelulusannya apakah hanya tugas ini? Bukan. Justru nanti kelulusannya ditentukan oleh nanti UP sama UKIN nanti. UP UKIN di UKM PPG. Jadi nanti penentu kelulusannya, anggap saja begini anak sekolah. Kita kerjakan tugas ini kayak PR ya. Terus nanti ada TAM itu kayak semesteran. Lah, penentu kelulusan kita bukan PR ini gitu ya. Penentu kelulusan adalah ujian akhir nanti. Lah, ujian akhirnya tuh bukan ini. Ujian akhirnya adalah UKM PPG di mana nanti ada uji pengetahuan dan uji praktek, uji kinerja. Uji pengetahuan berarti nanti ada soal-soalnya, kita harus bisa menjawab. Kalau uji kinerja nanti berupa praktek, soal modul ajar, soal RPP, soal praktek kita mengajar. Itulah nanti yang paling mempengaruhi kelulusan kita di PPG ini. Itu sudah resmi tercantum di buku panduan Bapak Ibu. Lah, jadi kita jangan terlalu fokus pada ini ya, pada tugas-tugas ini ya. Wong yang nilai nanti itu bukan bukan dosen kok. Yang nilai itu nanti sistem, ada isinya berarti centang hijau. Kalau sudah centang hijau berarti bisa mengerjakan selanjutnya. Itu fungsinya Bapak Ibu. Itu ya. Jadi kalau ada LPTK yang membuat ribet itu malah menurut saya kok salah fokus sebenarnya. Justru itu sebenarnya bagaimana mahasiswa itu berlatih soal-soal yang akan keluar di UP. Itu justru yang fokusnya kan itu kan Bapak Ibu. Kita latihan, oke niatnya memang baik. Buat seperti ini tuh supaya mau belajar, supaya paham isinya sehingga nanti ujian bisa paham. Tapi kan tidak semuanya semudah itu gitu ya. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, mohon maaf kalau saya ngelantur omongannya. Intinya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pahami instruksi yang khusus dari LPTK. Siapa tahu ada template khusus yang harus dipakai, format yang harus dipakai. Kalau nggak ada permintaan khusus, ya kita sama seperti kemarin. Kita pilih 5 gagasan yang kita pilih.
kita deskripsikan, kemudian nanti yang miskonsepsi seperti apa. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa disimak terus. Semoga nanti kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.